Lagi udah ngaconya, itu orang sakit, Narkoba, Bang. narkoboy lah. Lihat matanya SMA aja kagak udah matanya waduh. gini ngomong Di Aceh alah. diusir, Bang. Kenapa? Di Aceh diusir. Ya jelas lah, malu Aceh yang terima wapres. Kalau gua punya wapres begitu, gua makanya gua bilang kalau harus pasang potret presiden sama wapres di rumah, gua pasang potret presiden wapres. Saya kalau selamanya si narkoboy itu gua nggak pasang. Wapres apa gitu? Lah pelongo SMA aja gagak lulus ngomongnya ngaco, matanya narkoboy gitu. Udahlah. Oke, Bang, menurut Abang, kenapa Indonesia kok jadi babak belur seperti ini, Bang? Iya, Wapresnya. gampang lah. Sebabnya gampang. Apa ya? Permainan dalam tanda petik antar negara adalah upaya negara-negara lain yang akan berusaha memperlemah Indonesia untuk dia memperoleh keuntungan. Itu adalah rule of the game. Nah, dia akan bisa lakukan itu kalau kita memberi dia peluang untuk itu. Jadi kalau kita diacak-acak negara lain ya karena kita memberi peluang. Jadi jangan heran kalau kita kuat ngeri, letak geografi kita amat sangat strategis. Nggak ada negara lain di dunia ini yang seperti Indonesia. Negara dengan luas laut yang begitu besar, terikat segala macam dengan ini sekarang nggak ada. Ini yang beracak-acak. Sebab kalau kita sampai kuat, letak geografis kita yang sangat strategis, kita kuat dengan sumber daya alam macam-macam, dunia nggak bisa lagi main gila kayak sekarang. Nah justru itu kita dibikin nggak jadi amburadul terus, dikirimlah orang-orang, pejabatnya diacak-acak. Seharusnya ya, dengan kondisi situasi yang sekarang ini, Prabowo harus punya sikap, Bang. Dia udah Sudah, tahu polisi itu kayak begitu, tidak disukai rakyat, ya kan? Kan tugasnya mengayomi, mengamankan apa, anulah, muluk-muluk itu ngomongnya. Tapi kenyataannya di lapangan sebaliknya, Bang. iya sebetulnya kan gampang. Prabowo bisa menampilkan namanya Purbaya, itu jadi jotos soal. Nggak usah disuruh lagi. Tapi ya kembali kan, ini banyak kan orang-orang barangkali yang sekarang bantu Prabowo, orang-orangnya Jokowi yang punya utang budi ke Jokowi, dikendalikan oleh Jokowi dari belakang, ya selesai lah. Kalau gue mau bikin eksekutif gampang lah, nggak ada ikatan emosional bikin gue jadi nggak enak aja kalau gue. Temen-temen kalau ngaco copot, simple kok. Eksekutif Termasuk berpikir. Gibran, Bang ya. Wah, Gibran udah jadi omongin lagi udah ngaconya. Itu orang sakit, Narkoba, Bang. narkoboy lah. Lihat matanya SMA aja kagak udah matanya waduh. gini ngomong Di Aceh alah. diusir, Bang. Kenapa? Di Aceh diusir. Ya jelas lah, malu Aceh yang terima wapres. Kalau gua punya wapres begitu, gua makanya gua bilang kalau harus pasang potret presiden sama wapres di rumah, gua pasang potret presiden wapresnya. Kalau selamanya si narkoboy itu gua nggak pasang. Wapres apa gitu? Pelangga pelongo SMA aja gagak lulus ngomongnya ngaco, matanya narkoboy itu. Udahlah. Oke, Bang, menurut Abang, kenapa Indonesia kok jadi babak belur seperti ini, Bang? Punya Iya, wapres nggak ini? gampang lah. Sebabnya gampang. Hmm. Apa ya? Permainan dalam tanda petik antar negara adalah upaya negara-negara lain yang akan berusaha memperlemah Indonesia untuk dia memperoleh keuntungan. Itu adalah rule of the game. Nah, dia akan bisa lakukan itu kalau kita memberi dia peluang untuk itu. Jadi kalau kita diacak-acak negara lain ya karena kita memberi peluang. Jadi jangan heran kalau kita kuat ngeri, letak geografi kita amat sangat strategis. Nggak ada negara lain di dunia ini yang seperti Indonesia. Negara dengan luas laut yang begitu besar, terikat segala macam dengan ini sekarang nggak ada. Ini yang beracak-acak. Sebab kalau kita sampai kuat, letak geografis kita yang sangat strategis, kita kuat dengan sumber daya alam macam-macam, dunia nggak bisa lagi main gila kayak sekarang. Nah justru itu kita dibikin nggak jadi amburadul terus, dikirimlah orang-orang, pejabatnya diacak-acak, orang kayak Jokowi lah bisa jadi presiden. Udahlah, ini kan rame nih, jadi wakil rame nih. presiden. Saya baca di medsos, ada lagi Jokowi
ternyata paspornya punya paspor Iya, dua. Cina. Ganda. Heeh. Namanya Jokowi Eng Long, gue kagak tahu lah. Dan dia ternyata ya dari RRC, katanya punya paspornya dua, ya silakan aja. Gue cuma nanya simpel, bin, bis, apalagi tuh, Gais. Bais, dan lain sebagainya. Kok meneng wae ya? Haha. Jokowi kalau gue mah kerangkeng, susah amat. Jokowi itu sakti, Bang. Katanya. Sakti. Iya. Kalau gitu dia kalah sakti sama gue nggak pernah pusing dulu, gue teng dia. Belum Ketemu ketemu sekarang abang gue lagi ya. kerja nih, ya. Sekarang ketemu ngomong gue tahu benar kuncinya dia tuh kayak apa. Gue sih bukan siapa-siapa. Lu jadi presiden 10 tahun nggak ada urusan. Lu main kasar-kasar, lu main di Sirekap segala macam, udah paham gue. Ya, rakyat Indonesia 270 juta Iya. dikibulin. Nah, kenapa? Karena kita mau dikibulin. Wilayah kita dijual. Iya, tapi kita jadikan dia mantan presiden yang dikerangkeng sebagai Semoga presiden. doa Bang. Iya, usaha dan doa lah. Doa Bang Orang dikabulkan. presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia, di dunia, kita kerangkeng. Sehingga kita nunjukin kita bangsa yang ini Bang, kerangkeng mantan presiden. kalau yang nggak benar. sekiranya dia tidak bisa dikerangkeng, ada apa gitu Bang? Gimana? Ya, karena dia punya jaringan, itu aja. Dia sih nggak hebat. Karena orang aja dia pakai jaringan. Dia bayar pakai duit. Orang yang sama dia kan dibayar. Kalau nggak dibayar siapa yang mau? Itu termul-termul kan kasih duit, dari mana duitnya? Iya. Nah, dari mana duitnya? Termul itu kalau ngebelain Jokowi, kalau kita lihat di video-video di TV, wah ngeri kali Bang. Nggak ada takutnya. Iya, nggak ada takut karena di TV ngomong di sini sama kita. Iya. Kok nggak dikeplak palanya? Itu kayaknya udah Jokowi udah nggak mati deh, hidup terus. Ya, tungguin aja. Jokowi yang hidup selama duit korupnya, itunya masih banyak. Lama-lama habis kan bagaimana? Gampang aja lah. Tapi kita lihat orang yang makan duit haram jadinya kayak apa. Jokowi kalau dia ada apa-apa kan sakit-sakitan. Gue sih bukan nyukurin ya, tapi kita lihat aja. Dia lupa kita manusia boleh bikin skenario, rencana apapun. Allah punya skenario sendiri. Kita lihat nanti. Kita tunggu ya Bang ya. Kita tunggu sampai kita berusaha terus, nggak cuma nonton. Saya dulu pernah ke Solo Bang, ke rumah dia. Wah, ke rumah Jokowi? Iya, belum pernah. tapi nggak diterima Bang. Oh ya jelas, kayak lu. Kita cuma bawa poster, kita tampal gini. Waduh, saya bilang, pernah Bang, ya waktu dulu Abang bilang, ayo ke Solo katanya kan gitu kan. Sidangnya si Bambang Tri. Setelah dari sidang kita ke rumahnya Jokowi. Itu yang namanya polisi pasang badan Bang, kita diusir-usir. Iya kan duitnya lawan, gede. Bang. Siapa duitnya lo? Gede. Udah pasti lah. Ya jangan gini Bu, jangan ini Pak, jangan ini. Ya duitnya gede, udah gampang lah. Saya bilang ini polisi mau ngapain? Kita nggak bakalan macam-macam, kita cuma mau pasang ini, udah selesai. Ya kan duit. Nah, itu. Gampang Jadi, lah. Polisi ini memang, aduh, kalau soal duit katanya nggak ada matinya Bang. Ya itu dia. Makanya kan rame sekarang Pak Polda Metro sama Mabes Polri. Lagi rame nih sekarang. Jadi ada anekdot Bang, kalau ada kita kehilangan ayam, kita lapor polisi, nah bisa kita kehilangan kebo Bang. Ayam nggak dapat, kebonya hilang. Karena waktu mau lapor ayam mesti bawa kebo ya. Ya udah aman lah, itu udah yang anekdotnya udah jelas banget. Seluruh Indonesia tuh Bang, sampai saya pernah ke Aceh, pernah ke waktu saya masih aktif, itu ngomongnya gitu melulu. Cerita tuh sampai sampai jangan saya bilang ada hubungan dengan polisi. Jadi kalau ada masalah, ada maling, ada apa, udah. Kalau dia maling di kita, pasti ada sebab. Apa dia belum makan, iya kan? Apa memang dia nggak punya duit? Nah, udah saya bilang sedekahin aja. Gitu Bang. Jadi ceritanya kalau kita lapor polisi Bang, urusannya panjang lagi. Ayam jadi kambing ya. Orang nggak salah jadi salah Bang. Cuman kasihan polisi yang baik-baik banyak. Kasihan. Ya cuma bisa dengerin. Kebetulan saya juga punya keluarga polisi Bang. Iya kan yang baik-baik Asal banyak. ketemu saya dia, aduh. Mau ngomong apa nih Bang katanya. Ya udah ngomong aja saya bilang. Cuman berapa oknum aja yang di posisi bikin ngaco itu. Makanya saya bilang ganti aja Sigit sama
sama Kapolri yang benar beres tuh polisi, kita aja bangga dengan polisi, nggak kayak begini. Aduh, Kan satu kita lagi. juga punya teman Bang Nah, Napoleon. iya, dia kan disingkirin. Dia disingkirin, kasihan juga Bang. Ya nggak apa-apa, dia sih Oke. ketawa aja. Oke Bang, masih ada lagi Bang? Baik, itu aja barangkali pesan Oke. buat publik. Ini dari Iwot kita menyampaikan apa yang kita harus sampaikan dan masyarakat harus tahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya Bang. Ya, omon-omon dengan Bang TB, ini kita bukan keluarin unek-unek. Ini unek-unek seluruh orang masyarakat tentang polisi. Siapa polisi sebenarnya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Jadi tolonglah polisi kembali kepada tupoksinya Bang. Iya, padahal cuman oknum-oknum pimpinan yang nggak beres. Kalau beres, Kasihan biar Bang beres. polisi Kasihan. itu Bang. Kan contoh polisi yang baik ada Hugeng itu kan, waduh, bukan main. Banyak polisi yang baik-baik sebelumnya, ini aja ngawur. Karena disusupin dan jadi kepanjangan tangannya Jokodok. Nah, Oke. Jokowi PKI kayak baru, jadi begini. Oke Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia.